Islam sebagai fundamental pembentukan pola pikir, pola tindak, pola sikap kader-kader HMI. Jadi dan bertanggung jawab di sini kader HMI harus konsekuen dengan apa yang ia lakukan, apa yang ia kerjakan. Dan apa ya? Kalau seandainya Mbak Putri bertanggung jawab ataupun bertanggung jawab untuk menjadi moderator saya untuk mengisi materi selama 15 menit, 1 jam, setengah jam, ya harus konsekuen. Selama 15 menit atau 30 menit ya harus selesai. Bukan nggak begitu, Mbak Putri? Jadi secara gambaran singkat 5 kualitas insan kita itu seperti itu. Adapun di dalam materi mission HMI selain 5 kualitas insan kita, di sini ada sebagaimana HMI adalah organisasi yang independen. Independen di sini dibagi menjadi 2 dimensi, independensi secara etis, hubungan antara makhluk dan sang khalik, hubungan antara kita dengan sang pencipta, ketentuan-ketentuannya, dan independensi secara organisatoris. Jadi selain di dalam independensi etis, selain sebagai seorang manusia, kita hanya berkomitmen ataupun hanya tunduk dan patuh pada hanya kebenaran itu sendiri yang menjadi pegangan kita. Namun dalam dimensi independensi secara organisatoris, adapun kinerja dari organisator, dari seorang praktisi organisasi atau yang familiar disebut dengan kader dari organisasi, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ataupun aturan main organisasi. Dan HMI sebagai organisasi perjuangan. Jadi yang namanya organisasi perjuangan. Jadi organisasi ini berorientasi untuk mendidik ataupun mengedukasi mahasiswa. Bukan organisasi yang melulu pada orientasi material. Jadi HMI ini bukan sebuah waralaba atau sebuah koperasi lah. HMI ini organisasi kader ataupun yang menekankan dalam proses untuk pembentukan sumber daya kader. Dan nanti prosesnya ini untuk apa nanti saya jelaskan. HMI juga organisasi perkaderan. Kalau kita bicara masalah perkaderan di HMI ada perkaderan formil dan non formil. Perkaderan formil di HMI LK1, LK2, LK3. Non formilnya banyak. Ada LKK untuk latihan khusus GOAD, ada SC untuk menjadi master, ada senior course, dan masih banyak materi training yang jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya melanjutkan lagi? Oke, siap. Alhamdulillah. Iya kan? Adapun tujuan dari orientasi training. Jadi kalau orientasi training, orientasi proses ataupun orientasi perjuangan organisasi, seiring berjalannya waktu, seiring bergulirnya zaman, seringkali berubah. Maksud saya, dalam proses pendirian HMI pertama, kondisi Indonesia kala itu mengalami prosesi agresi militer. Kebetulan agresi militer kedua. Jadi orientasi visi besar HMI kala pendirian itu tidak jauh dari perjuangan pembebasan penjajah, melawan PKI dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, 1966 HMI menjadi organisasi pemuda pelopor kala itu. Peralihan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Jadi HMI sudah bergerak dalam kontrol kebijakan pemerintah setempat.
di awal tahun 2000 HMI sudah, organisasi ini ikut masif dalam kontrol kebijakan atau stabilitas kebijakan pemerintah, ditandai dengan lahirnya era reformasi. Maksud saya, jadi orientasi yang namanya objek daripada organisasi mahasiswa Islam ini, subjeknya, pelakunya atau tersangkanya adalah manusia. Jadi seringkali orientasi ataupun targetnya seiring berjalannya waktu sering berubah. Maksud saya apa? Karena kita sebagai manusia adalah makhluk yang cenderung berpikir progresif, dalam artian cenderung berpikir ke depan. Jadi adapun tujuan organisasi hari ini ataupun proses perkaderan hari ini dimaksudkan untuk Indonesia hari ini sedang mengalami tantangan besar. Mengalami tantangan besar berupa apa? Tantangan besar di sini, Indonesia akan dihadapkan dengan 100 tahun masa kejayaan, yakni era Indonesia Emas tahun 2030 sampai 2045. Kisaran tahun tersebut, Indonesia diharapkan akan mendapatkan bonus demografi. Kalau menurut secara harfiah, bonus demografi, demos yang artinya berasal dari kata demos yang artinya penduduk ataupun rakyat, dan grafen yang artinya karangan. Sebagaimana yang dikutip di Elemental the South atau apalah, lupa saya tulisannya. Jadi bonus demografi kalau dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana itu diartikan sebagai proporsi jumlah penduduk di usia produktif kisaran usia 15 sampai 64 tahun yang membludak, ataupun lebih enak kita sebut. Jadi bonus demografi adalah jumlah populasi penduduk usia produktif yang banyak. Mengapa ini menjadi sebuah tantangan? Karena bonus demografi itu memiliki dampak besar ketika bisa. Bonus demografi di sini kalau kita ibaratkan sebagai pedang bermata ganda. Maksudnya ketika kita bisa manfaatkan dengan baik dan benar, bonus demografi penduduk usia produktif ini bisa mempengaruhi kondisi ataupun pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketika syarat-syaratnya memenuhi: 1, kualitas SDM-nya, 2, lapangan sumber daya, lapangan kerjanya. Itu. Namun ketika sumber daya manusia ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, akan menjadi apa? Jumlah penduduk usia produktif yang sebegitu banyaknya, berjuta-juta jiwa itu akan menjadi seperti banjir bandang pengangguran, bisa meluluh lantahkan apapun. Maksudnya apa? Kriminalitas akan jadi lebih tinggi, moralitas akan makin lebih bodoh dan sebagainya. Apalagi kondisi perekonomian negara pun pasti akan hancur karena kondisi tersebut. Apakah yang saya sampaikan ini hanya omong kosong belaka? Tidak. Terbukti pada tahun Uni Soviet. Uni Soviet dalam menghadapi 100 tahun kejayaan Soviet gagal. Kita tahu Uni Soviet adalah salah satu pimpinan dari blok timur dalam Perang Dunia Kedua. Berarti bisa disimpulkan kalau yang namanya pimpinan perang ini kualitas pertahanannya pasti bagus, terus logistiknya pasti bagus, perkembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologinya pun juga pasti bagus, apalagi sumber dayanya. Namun Uni Soviet terbukti gagal.
Gagal karena apa? Kondisi internal negara yang sedang konflik etnis, konflik antar kelompok, antar ras, antar kabilah, dan stabilitas ekonomi global. Gagal terbukti Uni Soviet, dan juga tidak hanya Uni Soviet, nanti ya Venezuela nanti ya, kalau nggak salah Venezuela, kalau nggak salah ya, kurang Venezuela, iya kayaknya Venezuela ya, nanti bisa di browsing di internet kan. Sama problematikanya, sama konflik internal negara dipengaruhi dengan kondisi ekonomi global, sehingga negara tidak bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi global, politik global, sehingga negara tersebut menjadi tidak bisa untuk meraih 100 tahun kejayaan. Yang terjadi apa? Ya pasti down untuk negara tersebut. Namun apakah ada nih Mas negara yang berhasil memanfaatkan itu? Ada. Di Asia, di Korea Selatan bisa Korea Selatan di sini untuk menyerap sumber daya penduduknya lebih menekankan pertumbuhan UMKM di tiap-tiap wilayah. Jadi di sana itu menciptakan basis perekonomian yang terintegrasi. Kalau seandainya kita ibaratkan sepeda motor diproduksi di Korea itu, yang produksi mesin sendiri, produksi ban sendiri, onderdil sendiri, suspansi sendiri, dan juga semuanya di situ dibuat oleh tiap-tiap